Oke, selamat pagi teman-teman sahabat motor channel. Pagi ini kita ada kedatangan pasien motor RS King. Ini minta di upgrade, dimodifikasi biar lebih jos lagi larinya. Minta konsumennya minta di tune up motornya agar bisa lebih mantap lagi, lebih respon lagi gas-gasannya. Ya teman-teman, saksikan terus channel ini apa saja yang akan dikerjakan pada pengerjaan motor RS King tune up kali ini. Simak terus ya, jangan sampai dilewatkan biar teman-teman paham dan kita sama-sama belajar. Oke, kita saksikan sama-sama apa saja akan dikerjakan pada motor ini. Oke guys, ini penampakannya RS King setelah kita bongkar. Ini bloknya teman-teman, setelah kita bongkar. Ini penampakannya teman-teman ya. Keadaan motor masih standar, headnya masih standar, masih ada nutnya, nanti kita akan olah kembali. Bloknya juga masih standar semua ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjut pada proses porting. Untuk proses porting ini akan saya jelaskan di akhir video ya teman-teman. Simak terus video ini sampai akhir. Nanti di akhir akan dijelaskan bagaimana hasil porting dan ukuran-ukuran porting berapa yang akan digunakan pada blok RS King semi harian ini. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Simak terus channel ini.
teman-teman, ini portingannya yang sebelah sudah diporting dan yang sebelah belum diporting. Sekarang sudah kelihatan bedanya ya teman-teman ya. Lubang transfer yang sebelah sudah selesai diporting, masih 80%, masih akan di finishing lagi. Terus yang sebelah ini belum diporting. Jadi sini sudah kelihatan perbedaannya ya teman-teman ya. Bagian sampingnya juga sudah mulai berbeda tampilannya dan bentuknya. Ini yang sudah diporting dan ini yang belum diporting, yang masih standar ya. Oke, kita lanjut ya. Simak terus video ini sampai akhir supaya teman-teman mengerti apa semua tahap pengerjaannya. Ya oke teman-teman, ini hasil blok RS King yang telah diporting setelah dilakukan pengerjaan. Mohon maaf, proses pengerjaan porting yang kemarin videonya nggak diambil semua ya, karena pada saat melakukan perekaman handphonenya ngeblank atau lowbat, jadi tidak terekam semua. Dan ini saya perlihatkan hasil akhirnya setelah diporting. Jadi apa saja yang dilakukan pemortingan pada saat langkah porting kemarin, yaitu bagian transfer primer dan sekunder atau transfer besar dan transfer kecil dilakukan pemortingan. Bagian sudut sini dibuat agak landai. Jadi sebenarnya tujuan dari porting itu bukan hanya sekedar memperbesar ya. Sebenarnya tujuan utama dari porting itu yaitu menentukan arah dan tujuan dari pengkabutan bahan bakar yang akan masuk ke ruang bakar nantinya. Jadi untuk menyempurnakan arah dan tujuan dari bahan bakar ini, maka itu perlu dilakukan perbaikan arah ini dengan melakukan langkah porting. Jadi agar bisa lebih maksimal arah dan tujuan dari pengkabutan bahan bakar ini biar lebih maksimal lagi dan powernya lebih terasa lagi. Jadi di sini bagian di sini dilakukan pemortingan dan dibuat lebih landai lagi. Terus bagian sini juga. Landai ya. Bagian dalam sini juga dibuat agak cekung. Terus untuk teman-teman ketahui, ini arahnya kita mengikuti sesuai dengan aturan pabriknya, tetap sesuai begitu, cuman lebih landai lagi, lebih terfokus lagi arahnya. Jadi kalau untuk transfer besar ini arahnya begini, menjauhi lubang exhaust yang ada di sini, seperti ini ya teman-teman ya. Terus untuk porting kecil, ya arahnya lurus begini. Jadi yang porting besar arahnya ke sini, porting kecil transfer kecilnya arahnya lurus seperti ini. Ini ke sini dan ini ke sini. Di bagian dalam sini juga kita melakukan pemortingan ya teman-teman ya. Untuk blok RS King ini pengambilan ruang transfer bagian
dalam, ini tidak banyak. Ini saya melakukan pengambilan sekitar 0,2 atau 0,3 saja. Nah, ini standarnya udah tinggi ya teman-teman ya. Di sini kita hanya meratakan saja di sini dengan bibir liner ini yang pada awalnya di sini tidak rata. Jadi kita rapikan lagi supaya aliran bahan bakarnya lebih sempurna. Ini diratakan saja ya, sekitar 0,2 atau 0,3 aja. Begitu juga yang sebelahnya, sama seperti yang di sini. Jadi perlu teman-teman ketahui juga, untuk porting transfer besar dan transfer kecil ini, antara kiri dan kanan ini volumenya diusahakan harus sama ya teman-teman ya. Jadi kalau yang transfer kecil dengan transfer kecil, kiri kanan itu harus sama, dan transfer besar juga seperti itu, kiri kanan harus sama, volumenya harus sama ya. Terus satu lagi, di sini saya melakukan porting juga di bagian dinding ini, diturunkan lagi. Yang sebelahnya juga ya, turunkan lagi. Ini mencegah agar tidak terjadinya detonasi atau tabrakan bahan bakar pada saat langkah isap, dan juga bisa mendinginkan sebagian bahan bakar yang masuk, bisa mendinginkan dinding seher, dinding piston ya. Oke, lanjut kita masuk dalam intake. Untuk intake ini semua kita haluskan kembali posisinya. Yang landai, yang belum landai kita landaikan. Ini semua kita tuner kembali ya teman-teman ya. Terus untuk di sini kita buat lancip agar pembahagian bahan bakar untuk ruang transfer kiri dan kanan ini pembahagiannya lebih sempurna dan tidak ada bensin yang bertabrakan di sini. Jadi ini sini kita buat lancip. Terus arah di sini kita harus buat arahnya ke belakang ya teman-teman ya. Ya, ini kan bagian belakang, ini bagian depan. Karena nantinya ini dari intake manifold atau dari karburator, dia harus turun ke bawah dulu. Setelah pada saat langkah isap, bahan bakar akan masuk ke ruang starter dulu, jadi dia harus ke bawah. Jadi di sini arah portingnya ke bawah sini ya teman-teman ya. Dibuat landai ke bawah sini supaya bahan bakarnya lebih cepat masuk ke ruang starter tanpa hambatan lagi gitu. Jadi untuk bagian sini, bagian atas ini dihaluskan saja, tidak usah diambil atau tidak usah dibentuk lagi arahnya, tetap sesuai dengan standarnya. Sebelah sini juga, yang kita lebih dominan ngambilnya bagian sini, agar dia arahnya ke bawah ya teman-teman ya. Jangan sampai salah ya. Terus di sini diruncingkan. Terus ini untuk port bilasnya atau bus port, sini tidak perlu besar-besar, kita cukup menghaluskan saja lagi. Untuk arah port bilas ini kita menggunakan berhadapan dengan busi ya teman-teman, atau ke arah busi seperti ini ya, arahnya seperti itu teman-teman ya. Oke, setelah kita masuk ke lubang transfer dan lubang intake, kita masukkan lubang exhaust. Nah, kalau untuk lubang exhaust ini saya kembalikan bentuknya ke bentuk standarnya ya. Macam-macam bentuk sebenarnya untuk lubang exhaust ini, tergantung selera dan karakter mekanik dan karakter mesin yang ingin disesuaikan. Jadi di sini saya membuat kembali profilnya seperti standar, cuman diameter dan tingginya agak berbeda. Di sini standarnya jarak
tinggi exhaust ini antara ini sampai bibir blok ini standar 28, di sini saya buat 26 ya teman-teman. Jadi kita naikin sekitar 2 mili dari standarnya. Untuk lebarnya juga kita naikin 2 mili dari standarnya. Gak usah banyak-banyak karena ini hanya penggunaan untuk semi harian, untuk touring, biar bawahnya juga nggak terlalu ngempos. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Lubang exhaustnya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin untuk penjelasan secara lengkapnya akan saya buat dalam satu video mengenai teknik porting dan bagaimana caranya menentukan power dan tenaga lewat porting ini. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Nanti saya akan buatkan video lebih lengkap lagi tentang teknik dan teori porting tersebut untuk motor 2 tak maupun motor 4 tak. Nantikan terus ya teman-teman, simak terus, cek terus video di Sahabat Motor Channel ini. Nanti akan saya buatkan video tersendiri untuk porting ini. Jadi untuk tahap proses pembuatan motor ini, selanjutnya kita akan menunggu proses pembubutan headnya. Oke teman-teman, simak dan saksikan terus video ini sampai akhir, bagaimana hasil akhirnya supaya teman-teman bisa paham dan tidak. Oke, kita lanjut teman-teman ya.